Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Di video kali ini seperti biasa kita akan mengulas untuk news dan juga pergerakan dari market Bitcoin. Teman-teman, hari ini tanggal 28, bener ya? 28 Januari 2023. Jadi kita udah dapat beberapa news kemarin ya, yaitu soal PCE. PCE kemarin cukup positif sesuai dengan forecast ya. Kalau kita lihat data menunjukkan bahwa core CPI kemarin, PCE kemarin itu ada di kisaran 0,3%. Ini sesuai perkiraan dan naik dari sebelumnya ya, yaitu di 0,2%. Kalau kita lihat dari data ini menunjukkan bahwa ini adalah data yang menunjukkan perubahan harga barang dan jasa, tidak termasuk makanan dan juga energi. Jadi kalau kita melihat dari perubahan harganya ternyata mengalami tren penguatan. Which is artinya harga barang persatuan itu masih dalam kondisi inflasi. Harganya masih naik ya. Jadi dengan data ini itu merupakan data yang cukup penting untuk the Fed at the end mengambil keputusan pada FOMC di tanggal 2 Februari nanti. Which is itu akan which is data ini menjadi penentu juga untuk the Fed seperti apa akan mengambil keputusan. Karena kemarin mereka sudah mendapat keputusan soal CPI, sekarang juga kita dapat juga PCE ya. Tentunya ini datanya udah lengkap dan tinggal keputusan aja nanti tanggal 2 Februari. Lalu dari segi news besok nggak ada. Dan juga kemarin ada penjualan rumah tertunda yang di sini terlihat mengalami tren penguatan, which is sebenarnya dua event kemarin itu harusnya berdampak positif terhadap indeks dolar. Oke, dari berita yang lain, ini ada dari Watcher Guru, itu Jim Cramer mengatakan bahwa Bitcoin saat ini kemungkinan besar dimanipulasi cukup tinggi dan juga mereka dia tidak mau untuk menyentuhnya. Jadi dia mengatakan bahwa Bitcoin saat ini dalam kondisi yang dimanipulasi. Terus dari berita yang lain ada crypto exchange Bithumb. Ini dikabarkan dia ada masalah soal manipulasi harga. Jadi ada beberapa koin yang baru listing ya, token yang baru listing di Bithumb itu eh, dari exchange-nya sendiri itu mengalami masalah karena diduga melakukan manipulasi terhadap harganya, teman-teman. Jadi ini adalah crypto exchange dari Korea Selatan yang mana saat ini ya koinnya belum diidentifikasi sih apakah benar ini terjadi penyalahgunaan. Karena nggak boleh yang namanya memanipulasi harga ya. Apalagi exchange-nya ikut terlibat. Jadi ya kita lihatlah gimana untuk kelanjutannya karena memang yang namanya koin-koin RCO yang baru listing itu cenderung harganya pump and dump, teman-teman. Terus dari berita yang lain, ini ada Treasury Secretary Janet Yellen mengatakan ekonomi Amerika Serikat itu dalam kondisi beresiko resesi. Jadi resesi memang bukan hal yang mengejutkan lagi ya, karena ini sudah dibahas dari bulan bulan Desember tahun lalu. Which is sebenarnya untuk resesi sendiri kita udah dapat data kemarin soal PDB Amerika Serikat yang mengalami tren penurunan meskipun masih di atas dari ekspektasi. Kemarin kita dapat PDB ya. Ini sebelumnya 3,2% turun ke 2,9%. Artinya adalah kalau sampai PDB-nya minus 2 kuartal berturut-turut itu akan meningkatkan resiko resesi terhadap sebuah negara. Nah, sekarang Janet Yellen ya istilahnya sedikit mewanti-wanti lah para investor, para pelaku market bahwa kita ada potensi buat resesi. Meskipun sebenarnya gapnya masih sangat jauh ya, resesi dan juga tidak resesinya. Masih sangat jauh, kecuali kalau mungkin pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat mengalami kontraksi yang lebih dalam lagi, mungkin sekitar 0,1 ya kita berada di PDB yang 0,1. Nah, itu udah rawan sih, udah di ujung resesi. Jadi kalau sekarang masih 2,9, saya rasa masih cukup jauh lah. Tapi ya dia sebagai pemimpin pemimpin ya tentunya mewanti-wanti aja. Terus dari berita yang lain ini ada berita dari media letau.ru. Ini ini bahasa Rusia teman-teman. Kalau kita cek untuk beritanya ini sebenarnya Rusia mendukung pajak penambangan kripto. Jadi kita tahu beberapa
hari lalu Rusia ini sudah mendukung yang namanya penambangan kripto. Tapi kemudian muncul berita bahwa pemerintahnya, Kementerian Keuangan itu mendukung pengenaan pajak atas penambangan cryptocurrency dan nggak main-main. Jumlahnya itu bisa sampai 7,5% hingga 15%, teman-teman. Bahkan dia tetap mengizinkan kalau pajaknya dinaikin sampai 20%. Jadi ini ngeri banget. Pajak kripto di Rusia sangatlah tinggi ya. Oke, itu ada good news sebenarnya, good news and bad news lah. Terus ini ada distribusi Bitcoin, Bitcoin distribusi ya. Ketika para miners ataupun pool staking dan lain sebagainya itu mereka punya beberapa jatah. Dan kalau kita lihat dari data ini menunjukkan bahwa Foundry itu adalah perusahaan milik DCG, Digital Currency Group ya. Dia gabung sama Genesis dan juga Grayscale. Itu ini adalah perusahaan mining yang mana dia punya penambangan kripto, teman-teman. Nah, dari Foundry itu punya 32% untuk jatah eh, staking staking atau reward lah bisa dibilang reward untuk aset kripto Bitcoin khususnya. Jadi mereka punya cukup banyak ya, cukup banyak. Jadi kalau kita lihat dari data ini sebenarnya data ini menunjukkan kepemilikan yang sangat besar dan itu artinya berbahaya karena DCG saat ini dalam kondisi yang berbahaya, teman-teman. Genesis bermasalah, terus meramat ya ke perusahaan lain. Kemarin Foundry juga dikabarkan bahwa mereka dalam kondisi masalah keuangan, teman-teman. Setelah kemarin ada Core Scientific yang bermasalah, sekarang salah satu perusahaan miner terbesar yaitu Foundry juga dalam kondisi masalah. Ini sangat-sangat berbahaya. Kita tahu Bitcoin udah mengalami tren rally ya. Dan tren rally ini juga masih belum bisa dikonfirmasi sebagai bullish, teman-teman. Kita masih harus melihat ataupun mendekati yang namanya halving. Halving di 2024. Di sanalah barulah kita bisa lebih percaya lagi kondisinya Bitcoin bakal bullish. Di satu sisi ada banyak fund yang memang masih belum dikeluarkan. Newsnya masih belum dikeluarkan. Tapi uh, em, apa ya, berita-berita buruknya sudah mulai muncul ke permukaan. Hanya saja memang belum terrealisasi terhadap pergerakan dari Bitcoin. Jadi mungkin ini bisa menjadi satu concern buat teman-teman. Jangan-jangan yang dikatakan oleh Jim Cramer ini cukup berkorelasi. Ya, harga Bitcoin cenderung dimanipulasi. Jangan-jangan, makanya kita harus tetap aware, tetap hati-hati dalam kondisi seperti ini. Bisa jadi kalau ada perusahaan miner terbesar yang mengalami masalah, salah satu perusahaan miner terbesar yang mengalami masalah, ini akan berimbas juga sama harga Bitcoin. Dari berita yang lain, ini ada AAV yang saat ini sedang mendevelop ketiga, teman-teman, volume ketiga untuk Ethereum. Setelah 10 bulan dia melakukan testing. Ini adalah salah satu project dari DeFi-nya Ethereum ya, AAV, salah satu project yang sangat bagus. Kalau teman-teman mungkin pantau, mereka 10 bulan terakhir itu mengerjakan yang namanya Ethereum Virtual Machine yang bergerak di layer kedua daripada Ethereum, dan saat ini sudah mulai rampung dan mereka siap mengerjakan volume ketiganya. Mereka akan mengerjakan apa kita nggak tahu, tapi yang pasti untuk saat ini Ethereum sepertinya sedang mengejar banyak sekali ketertinggalannya dari banyak blockchain. Tentunya Ethereum salah satu blockchain terbesar dan AAV adalah salah satu token yang bergerak di atasnya, which is sebenarnya salah satu DeFi yang terbaik lah kalau menurut aku pribadi. Terus dari berita yang lain ada Ripple, new presiden itu mengatakan bahwa jobnya dia, pekerjaannya dia itu akan berlanjut meskipun berada di tengah crypto winter. Ini namanya Monica Long. Dia saat ini sudah naik jabatan ya. Dia join di 2013 dan terus dia berpangkat General Manager waktu itu, General Manager of Ripple. Kemudian dia diangkat, teman-teman, saat ini dia diangkat menjadi new President of Ripple. Jadi dia udah naik posisi dan dia mengatakan bahwa dia masih akan tetap mengerjakan project di Ripple ya, mengerjakan project bersama Ripple. Jadi dedikasi yang bagus oleh seorang Monica Long. Nah, teman-teman, ini penting karena yang namanya kita invest di kripto, kita juga harus melihat kedalamannya seperti apa. Dan kalau ada orang yang nggak keluar masuk
perusahaan dia tetap mendedikasikan dirinya di satu perusahaan, itu menandakan bahwa perusahaan tersebut bagus ya. Secara ya manajemen manajemen itu bagus lah, bisa dibilang seperti itu. Ripple salah satunya yang memang punya potensi tersebut. Terus New York SMB Introduction. Oke, ini New York udah mulai memperkenalkan yang namanya crypto payment, pembayaran menggunakan kripto, bill dan juga finance dan juga pajak ya. Jadi kalau kita lihat di sini beritanya cukup bagus. Ini adalah sebuah terobosan di mana Bitcoin perlahan-lahan udah mulai diperkenalkan dan juga bisa menjadi alat pembayaran. Which is ini sebenarnya perkembangannya sudah sangat positif ya. Kalau kita melihat sebelum-sebelumnya kan Amerika cukup menolak nih. Sekarang perlahan-lahan Bitcoin udah mulai dilegalkan. Ya meskipun baru di satu negara bagian, belum semuanya ya. Terus ini ada Metaverse is creating a new virtual marketplace for retail brand. Sekarang Metaverse akan dibangun, di mana Metaverse itu bisa menjadi marketplace, teman-teman. Ini sebenarnya adalah rencana yang sangat keren. Marketplace yang kita tahu saat ini itu kayak kayak contohnya aja Amazon, Shopee, Tokopedia ya. Sekarang kan itu semua berbasis gambar tuh. Kita lihat sesuatu ya berbasis gambar. Di masa depan itu dengar-dengar mereka akan bikin yang namanya marketplace. Jadi kita kita itu kayak bener-bener belanja di toko ya, tapi dalam dunia virtual. Jadi ibaratnya itu di masa depan tuh kita bisa belanja kayak pakai VR. Kita pakai VR, pakai alat yang ditempel di mata itu, di mana kita itu punya karakter di dalamnya dan kita bisa jalan-jalan ke mall di dalam virtual tersebut, teman-teman. Nah, ternyata perusahaan-perusahaan marketplace itu semuanya tiga dimensi. Jadi ini keren banget sih, sebuah masa depan lah yang belum terjadi, tapi gambarannya udah mulai muncul. Di sana kita bisa kayak beli sepatu, beli apa, kita bisa coba langsung sesuai nggak sama karakter kita. Kalau sesuai kita pesan terus barangnya akan dikirim sama kurir dalam bentuk barang nyata ya, bukan barang virtual. Jadi ya itulah masa depan teman-teman. Tapi ya kita lihat aja nanti seperti apa perkembangan daripada em, metaverse ini. Karena ini masih sebatas ide ya, ide, tapi belum terrealisasi. Kedepannya bakal mengarah ke sana. Ya, let's see teman-teman. Ini data menunjukkan bahwa apa ya? Bitcoin trader, pro Bitcoin trader itu ingin Bitcoin bullish. Tapi rally di 23.000 ini belum enough, belum cukup ya. Belum cukup guys. Ini data menunjukkan bahwa saat ini kondisi market derivatif itu cenderung mengalami tren penurunan. Ini dilihat dari BTC margin lending ratio. Ini dari OKX ya. Exchange OKX. Dilihat saat ini investor itu lebih banyak fokus kepada market spotnya, bukan derivatifnya. uh, Option trader itu flip with the optimistic bias. Saat ini juga option itu masih cenderung melihat sesuatu pergerakan Bitcoin yang bakalan positif ke depannya, teman-teman. Ya, itulah beberapa data yang hari ini aku bisa sharing. Kita akan lihat seperti apa dari pergerakan harga. Nah, pertama-tama kita lihat dulu, teman-teman, ini beberapa indeks ya, seperti emas. Emas so far menguat lagi, indeks dolar menguat lagi, S&P 500 kemarin menguat. By the way, ini udah breakout dari yang namanya descending broadening wedge pattern. Dan saat ini indeks S&P 500 sudah berhasil breakout dari trend lainnya. Artinya adalah potensi kembali melanjutkan tren bullish, teman-teman. Potensinya lebih besar untuk naik sampai 4.500. Ini sudah beberapa kali kita sampaikan. Sorry guys. Nah, dari pergerakan Bitcoin itu ternyata Bitcoin hari ini mengalami tren penguatan. Kalau teman-teman perhatikan dari beberapa data ini, emas naik, DXY indeks dolar naik, Bitcoin pun naik, teman-teman. Terus saham Indonesia kemarin juga naik. Ini semua market naik. Terus yang turun siapa? Kalau kita lihat, kembali lagi ya tweetnya ini, Jim Cramer mengatakan Bitcoin being manipulated. Jadi masuk akal kalau menurut aku dia mengatakan Bitcoinnya lagi dimanipulasi harganya saat ini. Dan aku sendiri lebih prefer dalam beberapa hari memang nggak terlalu banyak transaksi. Aku melihat masih ada potensi indeks dolar ini menguat.
Kenapa berhari-hari indeks dolar ini sudah bertahan di level 101 di sini, guys. Sebelumnya kita udah bahas ya untuk pergerakan dari indeks dolar. Indeks dolar itu kecenderungannya mengalami tren penurunan momentum seller. Ini kita lihat di sini November sampai Januari sampai Desember itu mengalami tren penurunan yang sangat impulsif. Penurunannya itu sudut kemiringannya itu sangat sangat curam. Kemudian di bulan Desember ini masih turun dengan sudut kemiringan yang lebih rendah. Dan at the end, di bulan Januari ini indeks dolar benar-benar datar. Dia turun tapi datar. Artinya apa? Artinya dari data ini menunjukkan bahwa indeks dolar ini udah mulai mengalami kelelahan turun. Ya, dan kita expect jangka waktu pendek akan ada sedikit rebound yang terjadi pada indeks dolarnya. Cuman dalam beberapa hari terakhir nggak ada rebound yang signifikan. Akan tetapi posisi dari 101 dolar itu masih tetap dipertahankan, which is artinya ada yang nahan nih pergerakan dari indeks dolar. Mungkin pengaruh dari data CPI, data FOMC di Februari nanti akan sangat berdampak sama market. Ya kita tahu lah di masa itu nanti The Fed bakalan naikin ataupun tidak menaikkan suku bunga sama sekali. Jadi akan ada keputusan lah dari Jerome Powell seperti apa. Ini itu akan berdampak sama posisi dari indeks dolar sendiri. Jadi ini wanti-wanti ya, karena kalau indeks dolarnya naik, itu akan berpeluang aset-aset lain mengalami tren penurunan. Jadi posisinya saat ini lagi berada di support, sangat-sangat rawan, sangat-sangat berbahaya. Oke, itu terus dari XAU ya dia naik ya, emas masih dalam posisi yang kuat untuk tren penguatan. Tapi kita juga harus waspadai di sini udah mulai ada pola double top. Kemudian dari pergerakan S&P 500 ini kita udah bahas terkilas tadi, pergerakannya udah breakout daripada descending broadening wedge, which is artinya targetnya masih akan mengalami tren penguatan kalau disusul sama volume yang cukup menguat. Kalau kita lihat dari segi pergerakan smart money itu masih cukup bagus, kemungkinan kedepannya masih bakalan menguat. Nah, Bitcoin ini yang paling paling volatile hari ini. Bitcoin squeeze atas bawah kemarin ya. Bitcoin sempat dikerek naik sampai kisaran 23.500. Habis itu dibanting, diterjunin lagi ke 22.500. Jadi kemarin setelah data PCE itu Bitcoin sangat volatile. So far kalau kita lihat dari closing time frame daily kemarin masih sangat ambigu, dan sepertinya kalau hari ini closing dengan bentuk spinning top seperti ini juga masih bakalan ambigu. Market bakalan sangat sulit teman-teman, sangat sulit arahnya untuk kita prediksi. Kalau dari indikator MACD ini menunjukkan posisi yang mendekati dead cross. Dead cross berarti konfirmasi buat koreksi untuk Bitcoin, dan so far Bitcoin ini sudah sangat lama bertahan di kisaran 23.000. Ini juga meningkatkan indikasi bahwa Bitcoin sebenarnya berpotensi nggak koreksi dulu. Mungkin jangka pendek Bitcoin masih bisa untuk rally. Target kalau bisa rally itu naik ke 25.000. Tapi kalau ternyata koreksi, ya target kita bisa turun dulu dong sampai ke EMA 200 di sini, yaitu di kisaran harga 21.400. Jadi saat ini posisinya masih sangat anomali, mohon teman-teman berhati-hati. Terus dari time frame 4 jam, posisi Bitcoin udah beberapa kali squeeze long sama short ya. Ini sangat-sangat volatile sih kemarin. Pergerakan Bitcoin cenderung dimanipulasi, agak sulit buat kita prediksi kemana arahnya. Tapi daripada kita sibuk prediksi, ada beberapa indikator yang bisa kita temukan di sini. Kalau kita melihat Bitcoin dalam bentuk pergerakannya itu sebenarnya mengalami trend sideways tapi agak naik, which is ini sebenarnya membentuk ascending channel ya, ascending channel disertai dengan bearish divergence yang masih terbentuk sama Bitcoin. Kita harus hati-hati dengan kondisi bearish divergence ini karena belum belum menunjukkan tanda golden cross atau crossing board buy untuk sinyal buy-nya belum ada. Sepertinya market memang pada wait and see menjelang pengumuman FOMC nanti. Ya, Bitcoin kecenderungannya adalah volatile, guys. Tapi masih dalam trend sideways ya. Terus kalau dari jangka waktu ke time frame yang kecil, kita lihat ini perdagangan Bitcoin kemarin itu naik ya, naik. Jadi sempat drop, kemudian dibawa naik, squeeze di 23.500.
terus dijual dibanting lagi harganya sekarang udah turun ke 23.000 ya. Jadi market mungkin di penutupan hari ini nggak akan terlalu gimana-gimana, market masih cenderung volatile, digerakin, dimanipulasi harganya sama whales. Jadi hati-hati aja buat teman-teman. By the way, hari ini weekend ya. Weekend berarti besok kita nggak akan dapat data soal pergerakan dari DXY dan juga saham, which is semuanya akan berfokus sama Bitcoin. Apakah para trader Bitcoin bakalan libur di hari weekend? Kita nggak tahu. Tapi yang pasti Bitcoin masih bergerak dalam trend sideways. Beberapa level yang bisa teman-teman perhatikan yaitu adalah level support saat ini Bitcoin adalah di kisaran 22.500. Ini terbentuk dari trend line ya. Which is kalau at the end Bitcoinnya turun, drop ke sini, maka ya penurunan bisa sangat possible turun sampai 21.500. Kita bisa tarik dari sini ke sini, tarik, kita pindahkan ke posisi breakdownnya dan cukup relevan teman-teman. 21.500 itu sangat berpotensi menjadi level target buat Bitcoin kalau at the end dia breakdown dari 22.500. Akan tetapi kalau Bitcoinnya justru masih sustain bertahan ya di level atas ini, ya mungkin pergerakannya cenderung sideways aja sih di 23.000. Oke, itu yang mungkin aku bisa sampaikan. Hati-hati, selalu hati-hati di market. Tadi kita sudah lihat perbandingannya untuk DXY seperti apa, dan juga Bitcoin seperti apa. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Besok kita akan tetap update untuk news dan juga pergerakan Bitcoin. Oke, hari ini sekian aja. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri. Makasih.